Halo sobat semua, kembali lagi bersama Ari Film. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film terbaru yang berjudul Unholy 2021. Film ini bercerita tentang sosok iblis yang menyamar sebagai Maria, dan melalui perantara seorang gadis, iblis ini mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Akan tetapi suatu hari kedoknya harus diketahui oleh seorang wartawan yang membongkar jati diri iblis tersebut. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Langsung aja kita ke pembahasannya ya. Film diawali dengan sebuah flashback di tahun 1845. Terlihat banyak warga seperti sedang melakukan eksekusi kepada seorang wanita. Lantas salah satu warga memakaikan topeng besi kepadanya dan sekaligus memaku wajahnya. Kesakitan yang dialaminya belum berakhir, ia pun digantung dan dibakar. Kemudian salah satu pastor di sana membacakan doa pengurungan iblis ke dalam sebuah boneka. Wanita itu pun kini harus terbakar dan film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih ke masa sekarang, dan di sini terlihat seorang pria berewokan bernama Gary Van. Van yang profesinya sebagai wartawan mendapat informasi dari temannya bahwa ada kasus mutilasi hewan di daerah Bentonville. Van yang karirnya sudah merosot akibat membuat berita palsu mencoba peruntungannya sekali lagi. Siapa tahu kali ini ia akan mendapatkan berita yang bagus untuk diberitakan. Dengan hanya $150, Van pun menyetujui misi kali ini. Singkat cerita, kini Van memasuki kawasan Bentonville, di mana tertulis daerah ini adalah secuil potongan wilayah Tuhan. Hingga sampailah Ben di lokasi tersebut. Namun rupanya sapi yang dikabarkan termutilasi nyatanya sehat-sehat saja dan tak ada tanda-tanda termutilasi. Jelas Ben merasa dibodohi oleh kabar angin itu, dan akhirnya ia pun tidak akan mendapatkan bayaran sepeser pun. Lalu ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba datang seorang pastor yang bernama Bapak Hagan. Ia adalah pemimpin jemaat di kawasan tersebut. Ia pun meminta si peternak untuk menjauhkan sapi-sapinya dari kawasan gereja, karena katanya kotoran sapi miliknya sangat mengganggu. Si peternak pun meminta maaf atas kesalahannya. Lalu Van yang tak mendapatkan berita apapun pasrah dan memutuskan untuk pulang saja. Namun ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba Van mendengar bisikan-bisikan gaib yang entah dari mana, hingga ia pun tertarik dengan satu pohon tua yang berdiri di hadapannya. Lantas ia pun mengecek pohon tersebut. Suara itu pun semakin jelas terdengar. Lalu tiba-tiba ia melihat kilauan kecil yang berada di lubang tersebut. Dan ketika ia mengeceknya, rupanya itu adalah sebuah boneka yang berbentuk sangat aneh. Tak hanya aneh, boneka tersebut juga dililit dengan rantai dan bertuliskan tanggal 31 Februari 1845. Lalu si peternak bilang kalau itu boneka yang bernama Cairn, di mana boneka tersebut merupakan boneka keberuntungan bagi para petani di sini. Mereka biasanya mengubur boneka itu untuk keberuntungan. Namun kali ini ia merasa heran karena boneka ini sedikit berbeda dan cenderung aneh. Mendengar cerita itu, Van pun mendapatkan sebuah ide untuk membuat berita palsu. Van yang tak tahu apa-apa telah sengaja menghancurkan boneka tersebut, dan ia meminta si peternak untuk dapat mengambil gambarnya bersama boneka itu. You like it? Better than a cow's ass. Van melakukan hal tersebut jelas supaya bisa membuat berita karangannya sendiri. Ia berpikir daripada tidak mendapatkan apa-apa di tempat itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Van yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba mengalami sebuah insiden. Untung saja si Van tidak kenapa-napa, namun ia malah khawatir dengan seorang wanita yang tiba-tiba muncul mengagetkannya. Bagaikan kuntilanak, wanita misterius itu berjalan dengan santai ke dalam hutan yang gelap. Van yang penasaran segera mengikutinya.
Terlihat seorang wanita aneh seperti sedang berbicara dengan bayangan putih di atas pohon tersebut. Fan yang masih penasaran menghampiri wanita itu, dan terdengar ia sedang mengucapkan sebuah kata, "Aku mempersembahkan jiwaku seutuhnya kepadamu." Setelah kejadian itu, Fan membawa wanita tersebut kepada bapak pastor setempat, dan ternyata wanita tersebut merupakan keponakan dari bapak Agan yang bernama Alice. Singkat cerita, Alice tersadar dan dokter langganannya pun telah tiba, dan dokter ini bernama Natalie. Alice yang tak mampu berbicara menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Namun Fan yakin bahwa tadi Alice sempat berbicara di depan pohon tua itu. Namun Natalie tak mudah percaya karena katanya Alice tak pernah berbicara sekalipun dalam hidupnya. Fan yang mobilnya hancur akibat kecelakaan tadi kemudian diantarkan Natalie untuk beristirahat di sebuah penginapan. At least it's not jail. Fan yang merasa bosan karena menunggu mobilnya tidak selesai menyempatkan diri untuk memasuki gereja, di mana di sana terlihat Alice sedang duduk di depan bersama para jemaat lain. Namun terlihat Alice seperti mendengar suara bisikan gaib. Lantas Alice beserta beberapa remaja lain seperti terhipnotis untuk keluar dari dalam gereja. Alice termenung di depan pohon tua itu dan yang lain keheranan dengan sikapnya tersebut. Fan yang memang tahu ini berita bagus tak akan menyia-nyiakan kesempatan itu dan ia pun mendokumentasikannya. Kemudian saat Bapak Agan datang, The lady has an urgent message for all of us. semua orang heran dengan Alice yang tiba-tiba bisa berbicara, padahal itu sangat mustahil terjadi. Ia pun menjelaskan mukjizat suara tersebut berasal dari Maria yang menginginkan mereka datang lagi pada esok hari. She wants us to come again tomorrow. Singkat cerita, Fan memeriksa hasil gambarnya tadi siang dan ia pun berpikir apakah gambar-gambar ini bisa menjadi berita bagus. Lantas ia pun menghubungi atasannya yang bernama Monica. Namun si Monica yang tidak terlalu percaya pada si Fan malah memarahinya. Ia mengatakan kalau beritamu itu sama seperti yang dulu dan cuma sampah baginya. Mendengar pernyataan itu, Fan seperti pesimis dengan apa yang dilakukannya dan ia pun memilih untuk tidur saja. Tapi di dalam tidurnya ia bermimpi aneh. Pada esok harinya, orang-orang pun mulai berkumpul di depan gereja Bapak Hagan, di mana mereka yang mendengar mukjizat yang terjadi pada Alice ingin bertemu dengannya. Bapak Hagan pun tak bisa berbuat banyak, terlebih Alice menyetujui untuk membuat masyarakat beriman kepada seorang Maria. Lalu Alice pun menanyai seorang anak lumpuh semenjak lahir. Ia bertanya apakah mempercayai mukjizat, dan dengan kepercayaannya itu tiba-tiba sesuatu yang di luar dugaan pun terjadi. Melihat keajaiban itu, semua orang takjub dan mulai mempercayai sembahan Alice. Singkat cerita, kejadian anak yang bisa berjalan itu sudah menyebar luas lewat media sosial. Kemudian berdasarkan kejadian tersebut, seorang kepala pastor menjelaskan kalau memang pernah terjadi di beberapa tempat di dunia ini, di mana di tempat itu mampu mengeluarkan keajaiban melalui seorang perantara. Dan bisa saja pohon tua di Benville akan menjadi tempat suci berikutnya. Namun seorang pastor di sana sedikit meragukannya dan harus diteliti lagi apa memang benar tempat itu cocok untuk dijadikan tempat suci. Beberapa hari kemudian Alice tiba-tiba menjadi terkenal. Ia pun diwawancarai banyak sekali wartawan. Namun anehnya ia seperti tidak mendengar suara dari semua wartawan itu. Ia hanya mampu mendengar pertanyaan yang berasal dari Fan. Mary Wong. Our faith.
Melihat kejadian itu, Van pun ditunjuk ketua pastor untuk menjadi penghubung antara masyarakat dengan Alice, karena sepertinya Alice hanya mau berbicara dengan Van saja. Itu juga akan menjadi sebuah keuntungan di mana Van akan menjadi wartawan terkenal dengan kejadian ini. Di sisi lain, Bapak Agan yang merasa curiga dan tak terlalu percaya dengan semua itu, pergi dan mengecek kembali pohon aneh tersebut, yang kini sudah mulai dibenahi untuk upacara penyucian, supaya tempat itu menjadi salah satu status suci. Namun tiba-tiba ia menemukan pecahan boneka yang dulu pernah diinjak Van terkubur di sana. Merasa ada sesuatu yang tak beres, ia pun sedikit khawatir. Bapak Agan pun pergi sambil membawa boneka itu untuk dipelajari. Di dalam rumah, Van bersama Alice sudah bersiap untuk sesi wawancara, dan ketika diwawancara, Bapak Agan datang dan menghentikan acara tersebut. Ia menyangka bahwa Van hanya memanfaatkan Alice demi karirnya saja, hingga kemudian ternyata Bapak Agan mempunyai sebuah penyakit kronis yang sudah lama ia derita. Ia pun menyampaikan sebuah keterangan di mana jika rahmat Tuhan pergi, maka kekuatan jahat akan ada di belakangnya untuk menggantikan itu semua. Van yang mendengar hal itu termenung seketika. Di malam hari terlihat Van pun sudah tiba di penginapannya, namun ia seperti merasakan sesuatu telah mengikutinya. Kemudian Van mulai mempelajari awal mula desa Benfield berdiri. Konon katanya, desa ini adalah tempat di mana keajaiban dan kutukan muncul. Di pagi hari, di dalam gereja terlihat Alice sedang berlatih menyanyikan lagu gereja yang langsung dipandu oleh pamannya. Van bersama pastor yang pernah meragukan keajaiban itu mulai memperhatikan keajaiban yang mungkin saja nyata di tempat itu lewat perantara seorang gadis, sama seperti kejadian di masa lampau. Hingga ketika Alice selesai bernyanyi, pamannya merasa bangga dan takjub. Namun tiba-tiba penyakit Bapak Agan mendadak kambuh dan hampir membuatnya meninggal. Namun di saat yang sama, Alice seperti dapat bisikan untuk mampu menyembuhkan pamannya. Lalu ternyata I can breathe. peristiwa yang tak biasa itu membuat mereka heran seketika, apalagi saat di ronsen, yang awalnya paru-paru Bapak Agan rusak kini malah menjadi paru-paru yang sehat, dan ini benar-benar tak mungkin terjadi jika bukan karena mukjizat. Lantas mereka pun sepakat bahwa pohon tua itu kini menjadi tempat suci. Kepala pastor pun seakan naik pangkat dengan menyucikan tempat tersebut, dan dengan cepat berita itu sampai kepada masyarakat. Dan mereka mulai mempercayai bahwa Benfield adalah tempat suci Maria dengan melewati perantara Alice. Namun di satu sisi ada juga salah satu warga yang berkemas dan ketakutan, karena katanya jika kekuatan Tuhan sudah turun ke dunia, maka tak lain akan ada bencana besar yang akan melanda tempat mereka. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Benfield tumbuh dengan pesat, dan semua itu berkat seorang wartawan yaitu Van yang mampu mempublikasikannya. Lantas, Van yang berada di atas angin meminta agar bosnya segera mengangkatnya kembali sebagai editor media. Di sisi lain, Bapak Agan yang senang dengan kesembuhannya kini semakin giat merokok. Namun tiba-tiba asapnya mengarah pada sebuah lubang di dinding batu. Lantas ia pun mengeceknya. Ternyata ia menemukan sebuah buku yang membuatnya syok. Kembali kepada Van. Entah kenapa ia sudah semakin dekat dengan Dr. Natalie. Ia pun mengobrol layaknya podcast Deddy Corbuzier, hingga tiba-tiba obrolannya mengarah kepada sebuah boneka yang pernah Van temukan dengan dililit rantai dan dicap sebuah tanggal.
Natalie pun menjelaskan berdasarkan buku sejarah yang dia baca, di mana boneka tersebut tak hanya dijadikan jimat keberuntungan. Boneka itu juga mampu menjadi penjara bagi iblis yang jahat. Mendengar itu semua, Van menjadi kepikiran. Setelah cukup berbincang-bincang, mereka pun jalan-jalan di sore hari. Namun ketika Van melihat sebuah sungai, ia pun kepikiran tempat ini sama seperti di mimpinya. Lalu saat ia kebingungan, terlihat sesuatu yang aneh di dalam genangan air. Dari penglihatan Van, ia semakin melihat hal-hal yang aneh. Ia pun tiba-tiba ingin berbicara dengan Bapak Agan, karena sepertinya ada masalah besar yang berhubungan dengan gereja. Di sisi lain, Bapak Agan yang selesai membaca buku temuannya malah melihat seorang yang memasuki ruang pengakuan dosa. Bapak Agan heran karena sudah larut malam. Tapi karena sudah kewajiban, ia pun mulai mendengarkan keluh kesah jemaat itu. Namun setelah didengar-dengar, obrolan tersebut malah ngawur dan seperti mengancamnya untuk jangan sekali-sekali menantangnya. Orang itu juga bilang, "Aku sudah membuatmu sembuh, mengapa kau masih tak memiliki keyakinan kepadaku?" Ripped the flesh from their bones. Ia pun sampai menantang Tuhan dan berbicara siapa yang paling kuat. For your sweet, blessed Mary to save you. Alangkah kagetnya Bapak Agan ketika ia melihat sosok yang aneh. Beberapa saat kemudian, Van datang mengunjungi Bapak Hagan. Namun ia tidak menemukan siapa-siapa di dalam gereja. Akan tetapi, Bapak Hagan sudah tewas tergantung. Singkat cerita, setelah kejadian mengenaskan itu, ia pun kembali mengecek hasil wawancaranya dengan Alice. Namun tiba-tiba, ia melihat sesuatu aneh berada di sisi Alice, dan setelah mengamatinya, kemudian di hari pemakaman Bapak Agan, Van pun menghampiri Natalie dan bertanya di mana kiranya berkas-berkas gereja disimpan. Dan karena melihat Van serius, ia pun mengantarnya. Mereka pun sampai di sebuah bangunan kuno di pinggir gereja. Lantas mereka pun mengecek sekitar yang dipenuhi dengan bungkusan putih mirip pocong. Dan akhirnya Van menemukan kebenaran dari mukjizat palsu yang selama ini diyakini mereka. Ternyata dulu ada seorang wanita yang bernama Maria Elnor, di mana dirinya adalah seorang penyihir sakti mandraguna. Konon katanya dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang mustahil untuk sembuh. Siapapun memujinya sebagai seorang wanita suci. Namun sebenarnya tidak demikian, dan seperti biasa jika ada yang menentangnya akan tewas. Di zaman dahulu tahun 1845, para warga memberontak dan mulai menghakimi si penyihir Maria Elnor dengan menenggelamkannya di dalam sungai yang membeku. Kemudian ia diikat dan dibawa ke pohon. Wajahnya dipaku menggunakan topeng besi dan dirinya dibakar sampai mati. Kemudian jiwanya dikurung dalam sebuah boneka, dan itulah yang Bapak Hagan ketahui. Karena memang sosok cahaya yang Alice bilang nyatanya adalah iblis yang menyamar untuk menyesatkan manusia. Setelah Van dan Natalie mengetahui itu semua, tiba-tiba beruntung Van dan Natalie bisa selamat dari sosok iblis Maria Elnor. Melihat kenyataan tersebut, Van bersama Natalie bergegas untuk menemui Alice yang sebentar lagi akan menjalankan misa di pohon terkutuk itu. Di perjalanan, Monica menghubungi Van. Ia berkata, "Kami siap menerimamu kembali sebagai editor berkelas." Namun setelah mengetahui kejadian tadi, Van jadi tak punya hasrat lagi untuk mengambil pekerjaan itu karena rasa bersalahnya terhadap boneka aneh tersebut. Singkat cerita, ketika akan menemui Alice, si ketua pastor yang kini sudah naik pangkat melarang pertemuan Van dengan Alice. Alasannya karena nanti malam misa akbar akan dilakukan di pohon tersebut, dan ia tidak mau atas apa yang Van jelaskan misa itu menjadi berantakan dan karirnya akan merosot lagi. Van yang bingung pun akhirnya menyelidiki lebih dalam tentang berkas-berkas Maria Elnor, dan ternyata ia menemukan sesuatu yang mencengangkan. Rupanya sebelum Maria Elnor dieksekusi, ia sedang hamil dan melahirkan seorang anak, dan anak itu bernama Nicholas Paget, di mana keturunan Paget adalah leluhur Alice yang bernama Alice Paget. Dengan kata lain, Alice adalah keturunan Maria Elnor.
Dalam perjanjiannya kepada Alice, Maria Eleanor meminta keabadian dan ia pun diberi kekuatan. Selama keturunannya masih ada, ia akan tetap hidup. Maka dari itu jiwanya dikurung dalam sebuah boneka. Hanya saja akibat kebodohan Fen tempo hari ia malah membebaskan jiwa Maria Eleanor. Namun saat serius menjelaskan hal itu, tiba-tiba iblis Maria Eleanor muncul. Namun beruntungnya seorang pastor datang sambil berdoa untuk mengusir iblis tersebut. Namun dengan kekuatannya, iblis itu mampu menghapus ayat-ayat dalam Alkitab tersebut. Tapi meskipun demikian, sang pastor ini sudah hafal dan mampu menyingkirkan Maria Eleanor. Melihat kejadian tersebut, pastor itu bilang jika masyarakat berdoa kepada iblis itu, maka iblis tersebut akan semakin kuat dan sesegera mungkin mereka harus menghentikan misa sesat itu. Singkat cerita, pastor dan Fen beserta Natalie mempersiapkan upacara untuk pengusiran iblis dengan memasukkannya kembali ke dalam boneka aneh itu. Dan di sini Fen mengakui semuanya kepada mereka bahwa ini semua adalah salahnya. Hanya demi sebuah berita busuk ia malah membuat masalah besar. Namun pastor itu bilang, bisa saja kau yang terpilih untuk memusnahkan Maria Eleanor selamanya. Berpikirlah positif karena takdir itu adalah misteri. Namun ketika akan bersiap, pastor itu pun mencoba menyalakan api. Namun api tersebut selalu mati. Pastor tersebut malah terbakar dan kekuatan Maria Eleanor semakin tinggi. Natalie dan Fen pun bingung harus bagaimana, karena tanpa pastor itu mustahil mereka akan menyingkirkan iblis tersebut. Namun Fen berkata ada satu cara. Jika iblis itu semakin kuat berkat kepercayaan manusia, maka dengan membuat mereka tak percaya, iblis itu akan lemah. Dan yang melemahkan iman adalah keraguan. Mereka harus bisa menggoyahkan keyakinan Alice dan masyarakat yang berada di acara tersebut. Di sisi lain, misa segera digelar dengan banyaknya pengunjung beserta acara live streaming yang menambah luas acara tersebut. She wants you to pledge your faith to her. Let her into your... Semua orang memuji Alice dan akan menyerahkan keyakinan sepenuhnya kepada Alice. You offer your souls to Mary. Tapi tiba-tiba, untung saja Fen menyela acara itu dan berusaha menggagalkan acara tersebut. Kebetulan di sana juga ada Monica yang meliput acara akbar itu. Namun dengan dalihnya, Fen membodohi masyarakat dengan berita palsu. Ia mampu sedikit menggoyahkan keyakinan mereka. Secara Fen juga pernah dicap sebagai wartawan pembohong. Keraguan semakin memuncak ketika Fen mengakui dirinya telah membodohi semua orang dengan liputannya. Ia pun bilang sebenarnya Alice hanya berpura-pura bisu dan anak lumpuh itu cuma penyakit biasa yang bisa sembuh hanya dengan motivasi saja. Or that God himself reached down. Di tengah kericuhan, Alice yang terus dibisiki iblis itu semakin goyah kepercayaannya. Hingga tiba-tiba iblis itu berkata, jika kau tak percaya padaku, kau tak akan bisa berbicara kembali. Alice yang mendengar itu tentu saja tidak bodoh, karena mana mungkin kekuatan baik menggunakan kata ancaman seperti itu. Mary isn't real. Son of a bitch. Mary's not real. Alice pun tiba-tiba goyah dan meyakinkan bahwa omongan Fen adalah benar. Ia berkata, aku telah membodohi kalian semua. Dan jelas saja semua orang menjadi ricuh. Dan di tengah kericuan dan keyakinan yang sudah memudar, tiba-tiba muncullah sosok iblis tersebut di hadapan mereka semua. Ia pun membuka topeng iblisnya di hadapan ketua pastor hingga kemudian dengan tapak iblis pastor itu tewas. Alice dan Fen segera melarikan diri. Dan ketika Fen akan dieksekusi, Alice menahan serangan dari iblis tersebut. Alice pun menjadi tak berdaya dan itu artinya Maria Eleanor juga ikut tewas hingga ia pun tak lagi memiliki syarat untuk dirinya abadi.
Sang iblis mengerikan yang mengatasnamakan Tuhan kini telah musnah. Namun ketidakberdayaan Alice membuat Van sangat bersedih. Ia yang dulunya tak percaya pada Tuhan kini untuk pertama kalinya memohon untuk sekali ini saja memberikan keajaiban. Hingga kemudian tanpa diduga Alice kembali hidup, namun kini ia tak bisa berbicara seperti sebelumnya. Di keesokan harinya, terlihat Alice mengunjungi makam pamannya. Ia pun berdoa dan di saat yang sama Van bersama Natalie menghampirinya. Dan tentunya Van tidak akan bisa lagi bekerja sebagai wartawan. Dan sepertinya ia akan mengikuti jejak temannya untuk menggembala sapi. Dan cerita Unholy 2021 selesai. Baiklah sobat film, sampai di sini aja alur cerita dari film Unholy 2021. Buat yang mau request film silahkan komen aja di bawah. Dan jika suka dengan konten di channel ini silahkan share dan subscribe aja ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya.